Shalom Bapak Saudara, hari ini saya percaya biar kita mau datang menyembah Tuhan. Mazmur 43 ayat yang kelima berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di masa-masa pandemik ini mungkin ada saudara yang terbaring di rumah sakit, atau saudara gelisah dan ketakutan. Mari katakan pada jiwamu, bangkitlah, bangunlah. Dan saya percaya hanya kepada orang yang berseru kepada Tuhan ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkan, untuk menjamah, untuk memberkati kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Lagi sama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari dengan iman sama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh, sembahlah Dia, bangunlah hai jiwaku, berserulah kepada Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, sembahlah Dia, pujilah Dia. Oh, sebab Tuhan ada di tengah-tengahmu. Ku mau bersyukur, ku mau menyembah. Apapun keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Datang berseru memanggil namamu, datang sujud menyembah. Oh, haleluya. Sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan bahasamu, dengan kata-katamu. Ayo bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Dia ada, sebab Tuhan hadir.
Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kami. Kami mau bersyukur lagi kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan punya banyak cara untuk menjamah kami, untuk memulihkan kami di tengah-tengah keadaan kami hari-hari ini. Kami tahu Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hidup. Aku percaya Engkau menjadikan kami umat-umat yang menang dalam segala hal, menang dalam setiap persoalan yang kami hadapi, menang dalam setiap sakit penyakit tantangan yang kami hadapi hari ini. Dan kami terlalu percaya kami diciptakan bukan hanya menang, tapi menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau yang setuju dengan saya, angkat dua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Deklarasikan ini menjadi nyanyian imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lagi sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ini nyanyian kami ya Tuhan, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan sekali lagi, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya sorakan haleluya. Oh, ku percaya Kau dahsyat, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku percaya Kau berkuasa di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya anugerah-Mu Tuhan yang memberikan kami kehidupan, bahkan nafas hidup yang baru. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk lebih lagi mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya.
Baik saudara, kita akan sama-sama memulai hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau melandasinya dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34, saya ingin kita baca mulai ayat yang ke-9. Mazmur 34 ya, mulai ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Firman ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ya, kecaplah dan lihatlah ini adalah satu undangan bagi setiap kita untuk ayo ya, ikuti Tuhan. Kecaplah, lihatlah Tuhan itu baik ya. Saudara yang mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikannya, maka saudara harus mengambil sebuah tindakan awal, yaitu untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Baru saudara bisa mengecap dan melihat segala kebaikan itu. Karena itu firman Tuhan berkata di sini, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hanya orang-orang yang menaruh tempat perlindungannya kepada Tuhan yang akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup mereka, saudara. Selama kita menaruh kepercayaan atau perlindungan kita kepada yang lain yang bukan Tuhan, kekayaan atau apapun, maka saudara, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Tetapi ayat ini berkata, berbahagia orang yang berlindung padanya. Ya, menaruh pengharapan dan perlindungan kita pada Tuhan itu, saudara, luar biasa. Bahkan ya, karena itu ya, kita juga mendengar banyak orang yang bersaksi di mezbah doa berkata, saya percaya Bu, sekalipun saya sakit, ini dokter berkata sakit saya parah, tapi saya mau bilang, bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Orang yang menaruh tempat perlindungannya itu kepada Tuhan, dia akan merasa aman. Bahkan kematian pun tidak sanggup memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Ya, mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Rugi kalau kita hidup menjadi orang percaya, tapi kita tidak pernah mengecap. Mengecap itu merasakan. Ya, kalau kita dikasih teh, saudara, ya, kita bertamu lalu dikasih teh, saudara, kita tidak akan pernah tahu teh itu manis atau pahit atau apa sebelum kita mengecap. Ya, ketika kita mengecap baru kita merasakan, oh, tehnya ini enak gitu ya. Nah, di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kita tidak akan pernah mungkin bisa mengalami kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, kalau kita tidak merasakan Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyembah Dia, memiliki hubungan yang pribadi dengan Dia, merasakan Dia. Ya, karena itu saudara, mari jangan hanya jadi orang Kristen agamawi, tapi ayo sungguh-sungguh rasakan Tuhan, rasakan kehadirannya. Kejar Tuhan, kejar perkenanannya, karena berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Ayat 10 di sana dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Mungkin saudara berkata atau beranggapan bahwa saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan, engkau mengatakan dirimu Kristen, engkau percaya pada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya di sini adalah, apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Ini yang terpenting, sebab banyak orang hanya berkata dia mengenal Yesus, dia mengenal Tuhan, tapi dia nggak hidup takut Tuhan. Ya, dan ayat ini berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Ya, sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Ada jaminan engkau tidak akan berkekurangan kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjamin. Bahkan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, ya. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, bukan hanya sekedar beribadah hari Minggu, tapi kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi, dan bukan hanya itu, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di sini kuncinya. Ya, kenapa orang bertanya, ya kenapa ya Bu ada orang yang hidupnya diberkati, ada orang yang disertai, ada orang yang berdoa dijawab oleh Tuhan, tapi ada yang biasa-biasa saja. Pengenalanmu akan Tuhan, hubunganmu akan dengan Tuhan, ya, dan hormatmu akan Tuhan, apakah engkau takut akan Dia dan tidak, itu akan sangat menentukan, ya, bagaimana juga berkat Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Ayat ini dengan jelas berkata, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini janji firman Tuhan yang sangat wow. Kalau saudara mau melihat hidupmu diberkati, kalau saudara mau melihat hidupmu disertai dan engkau tidak berkekurangan dengan semua yang baik, maka belajarlah hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan itu? Engkau tidak berbuat dosa, sekalipun tidak ada yang lihat, tapi engkau tahu Tuhan maha melihat. Aku tidak mau berzinah karena aku tahu mata Tuhan melihat. Aku gak akan mencuri karena aku tahu mata Tuhan melihat. Aku gak akan fitnah orang karena aku tahu mata Tuhan melihat. Mari kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup. Hidup dalam takut akan Tuhan artinya apa? Semua yang kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan itu maha melihat. Janji firman-Nya, orang yang hidup takut akan Dia tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan ayat yang ke-12 berkata, ayat yang ke-11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Walaupun singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Saudara, mari kita hidup menjadikan Tuhan perlindungan kita, agar kita bisa mengecap Tuhan dan kebaikannya. Mari kita hidup menjadi orang yang takut akan Dia, sebab pemeliharaannya nyata bagi orang yang takut akan Dia. Dan mari ya kita mau hidup sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan agar kita tidak berkekurangan. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, mau sungguh-sungguh mengejar Tuhan, maka kita akan melihat, saudara, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Baik, kita mau merenungkan firman di pagi hari ini agar anugerah-Nya melimpah dan tercurah atas hidup kita. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup bagi kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk hidup bagi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami mengerti akan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau jagai setiap kami, Kau tempat perlindungan, Kau tempat pengharapan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Amin.
Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau kami hidup, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Amin. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tahu hanya orang-orang yang berlindung pada-Mu Tuhan akan mengalami rancangan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kami mau mengecap kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun mengikuti mezbah syukur pagi ini Tuhan. Anugerah-Mu tercurah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, apapun yang mereka sedang gumulkan hari-hari ini Tuhan menjadi jawaban. Kau lihat setiap kerinduan mereka bahwa iman mereka bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap mereka Tuhan hari ini yang bekerja di rumah, di luar rumah, di mana saja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan menyertai, memberkati, memberikan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahkan hari ini menjadi hari damai, sejahtera, sukacita buat kami. Karena itu kami berdoa, hamba berdoa secara khusus buat yang berulang tahun. Anugerah-Mu turun melimpah Bapa. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa tercurah bagi setiap yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu terus melimpah. Yang punya persoalan, pergumulan Tuhan jamah, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah anugerah Tuhan berlimpah atas umat-Mu yang setia Tuhan. Berikan kekuatan untuk senantiasa bisa mengatasi segala hal yang datang dan terjadi di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, shalom dan Immanuel.